Kita akan lanjutkan lagi. Kali ini kita akan masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Masya Allah Ustadz Syam. Alhamdulillah Habib, kembali lagi kita duduk di sisi kanan. Betul. Dan kita akan membaca pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk di sosial media Islam itu indah. Masya Allah. Izin Habib langsung ya. Boleh. Insya Allah. Pertanyaan pertama dari Instagram @herlinda_trivianti. Oh pasti ini Trivianti bacanya, 3 Vianti. Assalamualaikum Habib. Mau tanya, kita harus memuliakan tamu. Namun bagaimana caranya menghadapi tamu yang sangat-sangat betah ngobrol. Sementara masih banyak kegiatan yang harus dilakukan. Terima kasih Habib. Sama-sama Ustadz Syam. Masya Allah. Tamunya ngobrol mulu Bib. Jadi gini, ketika kita berakhlak ataupun beradab dengan akhlak yang baik, akhlaknya baginda Nabi besar Muhammad SAW, bagaimana caranya menghadapi tamu yang betah ngobrolnya, nggak ada habisnya. Sementara masih banyak kegiatan yang lain yang harus dilakukan nih. Nah yang pertama adalah minta izin sama tamunya. Kita lihat dulu, dia lagi seru gak nih ngobrolnya? Oh lagi seru, penting gak? Penting, dengerin dulu. Dengerin. Ketika didengarkan, maka ketika pada waktu selesai dia ngomong, izin. Mohon maaf, minta ridho, minta ikhlasnya. Habis ini saya mesti nganterin istri saya, atau habis ini saya mesti kerja, atau habis ini saya harus nganterin anak saya. Minta izin, mohon maaf. Kalau misalkan mau nunggu silakan, silakan. Kalau misalkan nggak keberatan, saya berangkat dulu. Jadi dengan sopan santun, bukan saya mau berangkat dulu ya, kamu harus pulang dulu sekarang, nggak boleh. Kalimat itu bisa memenuhi daripada setiap perkataan dan menyentuh daripada hati manusia yang lain. Kalau kasar kalimatnya akan nyampe kasar. Kalau kalimat yang lembut, minta izin, itu lebih baik. Kalau misalkan dia kalimatnya, aduh saya mau pergi dulu ya, maaf ya nanti aja ngobrolnya. Itu kan kasar. Kalau sopannya minta izin dulu, minta ridho, minta ikhlas, saya udah ada janji, saya harus berangkat dulu. Dengan sopan santun yang baik, dengan budi pekerti yang baik dan dengan akhlak yang baik. Ketika dia udah datang, yang penting-penting diambil. Poin-poin pentingnya diambil. Ketika ada satu poin yang gak penting, atau kayak gimana dengerin juga. Tapi pas waktunya sudah pas, misalkan jam 2 kurang 15 atau 2 kurang 20 dia harus jalan. Maka dia minta izin dengan izin yang baik, dengan kalimat yang baik, dengan kata-kata yang baik, dengan adab yang baik, dengan kalimat yang dimana rendah, tidak tinggi. Tidak kalimatnya membentak ataupun memerintah. Tidak kalimatnya dengan kalimat nada yang kasar, tapi dengan kalimat yang halus. Minta ridho, minta ikhlasnya, mohon maaf, itu kalimat yang bagus. Yang kita diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Budi pekerti yang baik. Intinya sikap dan sifatnya Habib ya. Betul. Nah Iya. gantian Ustaz Sam. Siap, Aneh yang Habib. tanya. Oh baiklah, masih ada pertanyaan lagi Bib? Ada. Masih ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Waalaikumsalam Syam. warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana menghilangkan prasangka buruk pada tamu kita? Jangan-jangan ada maunya tuh. Terima kasih Ustaz Syam. Jadi emang dalam Al-Quran itu kan kita disuruh untuk menjauh daripada dhon, ya daripada berpikiran buruk terhadap orang lain. Namun perlu digarisbawahi kalau masih sekedar berprasangka itu tidak dosa. Artinya ada memang orang yang memang mungkin punya trauma masa lalu. Trauma masa lalu itu seperti misalnya nih orang nih berapa kali datang ke rumah nggak pernah dia pulang tanpa hutang gitu. Nih orang nih berapa kali datang ke rumah nggak pernah dia pulang kalau tanpa ada maunya. Pasti ada maunya lagi, butuh pertolongan ini lagi, butuh ini lagi. Nah kalau prasangka mungkin masih ada di dalam benak kita, namun kita segera untuk beristighfar. Segera kita mohon ampun kepada Allah. Nah yang kedua kan yang malu kita sendiri kalau misalnya kita sudah buruk sangka kepada orang lain namun ternyata tidak benar adanya. Kalau tidak benar adanya maka yang malu adalah kita sendiri. Setelah kita berprasangka buruk kepada orang lain, oh langsung kita malu. Malu kepada diri sendiri, malu kepada Allah, malu kepada sahabat kita. Jadi kalau sekedar hanya berprasangka, hanya curiga itu belum dihitung dosa. Namun setelah prasangka ini biasanya yang menimbulkan dosa. Setelah dia berprasangka dia apa? Wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'da. Setelah berprasangka dia mencari tahu, ya kan? Bener enggak nih dia mau datang ke sini untuk ngutang?
Oh, jangan-jangan dia mau hutang begini-begini segala macam, lalu akhirnya menceritakan keburukan orang lain kepada orang lain. Itu sama saja memakan bangkai daging saudaranya sendiri. Nauzubillahi min dzalik. Maka dari itu, setiap kita punya keburukan, setiap kali kita ingin berprasangka buruk kepada orang lain, yakinlah kita pun nggak mau kalau orang lain berprasangka buruk kepada kita. Kama tadi nutudan, sebagaimana engkau memperlakukan orang lain, begitu pula engkau akan diperlakukan. Hal jazaul ihsani ilal ihsan. Bukankah satu keihsanan kebaikan itu pasti akan terbalas juga dengan kebaikan. Jadi kalau mau terbalas baik sangka, ya baik sangka juga kepada orang lain. Masya Wallahu Allah, a'lam. Ustaz Syah.